saya mendapatkan petunjuk bahwa di seberang kampung sini, di dekat markas 3, ada sekelompok sekte muda-mudi yang saat ini mereka tersesat, membuat perkumpulan satanik. Sini kamu. Kita mendengar suara. Adanya rapi. Tapi diam. Kita memperhatikan dari jauh saja dulu. Apakah ini betul mereka? Tapi saya rasa ini tempat mereka. Lebih baik kau hentikan. Siapa yang menyuruh kamu untuk kami hentikan ini? Yang menyuruhku adalah guru kami. Mending kamu pergi aja dari sini daripada kamu cari mati di sini. Aku menerima amanah ini dengan lapang dada, meskipun harus membayar nyawaku. Ya Bada, ya Badiri. Lawan saya. Ya Bada, ya Badi. Ya Bada, ya Badi. Tetap baca doa kau. Ya Bada, ya Badi. Ya Bada, ya Badi, ya Badi. Ku persembahkan tumbal gratis ke ini Tuhan, yang datang menyumbangkan dirinya Tuhan. Ya Badi, ya Bada, ya Maiti, ya Badimu. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haunin minal ahwali muqtahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilahi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Saudaraku, anak-anakku, orang tuaku yang selalu kami cintai karena Allah, malam hari ini mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah, dijauhkan dari musibah, jauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari gejolak jiwa. Semoga Allah panjangkan umur kita fi taatillah, fi taati Rasulillah. Amin. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kenapa saya pasang kamera? Karena saya mendapatkan petunjuk bahwa di seberang kampung sini, di dekat markas 3, ada sekelompok sekte muda-mudi yang saat ini mereka tersesat, membuat perkumpulan satanik. Astagfirullah. Ini adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan yang muncul baru-baru ini. Perkumpulan satanik. Ya, pernah dengar? Saya dengar, Bos. Nah, sekte ini kalau dibiarkan akan semakin melebar. Dan yang informasi yang saya dapat, ini dipelopori oleh pemuda-pemuda dari kalangan wanita atau perempuan. Ciri-cirinya mereka memakai kaos-kaos hitam. Sepertinya kebanyakan mereka itu bukan dari kelompok kita atau dari pulau kita, sepertinya mereka dari luar pulau kita. Dan ini kalau dibiarkan, aliran sesat ini bisa merambat ke Pulau Jawa. Mumpung masih belum berkembang dan ini baru saja mereka deklarasikan, ini harus segera kita berhentikan kegiatan-kegiatan sekte tersebut karena bisa merusak akidah umat beragama, terutama agama Islam. Memang agak meresahkan sih, Gus. Ini bahaya, ini keluar dari akidah nanti. Maka tugas kalian, kalau kalian betul-betul taat sama guru, aku berikan tugas, karena menurutku saya nggak perlu turun di sini. Cukup kalian, cuman saya bekalkan tasbih yang sangat keramat ini kepada kalian. Tasbih Syekh Jumadil Kubro. Karena dengan tasbih ini yang tidak akan pernah tertembus oleh ilmu hitam sekuat apapun. Haikal, Udah, Gus. kamu pegang, aku beri 2, kamu 1. Ya, dan untuk Ardi 1. Siap, Gus. Ingat, Gus. mereka punya sesembahan iblis. Namanya kalau nggak salah, siapa? Kalau di satanik yang saya tahu itu, mereka mendewakan iblis ini menjadi tuannya. Namanya Lucifer. Lucifer. Lucifer apa Lucifer? Lucifer. Lucifer. Dan itu Lucifer. tuan yang paling terkuat. Itu Sangat aliran dari barat ya. ya. Ya, Dan sekte betul ini ya. sangat misterius, Gus. Pergerakannya meskipun diketahui, tapi selalu tidak ditemukan dan sangat meresahkan. Dan memang betul seperti yang jenengan bilang, banyak merasuki kaum muda kita. Padahal kaum muda ini adalah anak-anak terdidik yang harusnya dikembangkan menjadi anak yang muda. Tapi nyatanya sekarang banyak mereka yang tersesat di jalan seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Alhamdulillah. tapi Gus Idris bisa tahu sekte tersebut termasuk hebat. Kenapa? Ya, karena memang di Indonesia inilah ya, bisa terbilang itu sangat susah untuk mencari keberadaan sekte tersebut. Semacam penyembah Lucifer itu, satanik itu.
Dan seperti saya yang kemarin, Gus. Ya kan kalian tahu sendiri Saya yang bahwa merasakan menyembah. di Indonesia ini termasuk perkumpulan guru spiritual. Salah satunya adalah yang mengumpulkan para guru spiritual termasuk saya. Di tahun 2019 yang mengumpulkan guru spiritual senusantara yang bertempat di Pondok Pesantren Thoriq Hujana itu adalah saya. Jadi kalau ada di berbagai daerah itu ada aliran-aliran yang sesat, yang meresahkan, syirik, musyrik, mereka pasti laporan ke saya. Karena berhubung ini daerah di daerah kita di Jawa Timur ini, maka tugas kita harus segera membersihkan, merapikan dan membereskan aliran tersebut. Jangan sampai ada di wilayah-wilayah kita. Tapi masalahnya, Gus, sekte ini sangat berkembang pesat. Saya tahu sendiri, Gus juga tahu sendiri kan, bahwa saya kemarin-kemarin pernah menyembah iblis. Ya. Tetapi untuk yang mereka bilang tuannya ini Tuan Lucifer, dan mereka ini di situ itu sebagai dipercayakan dia menjadi budak dari Tuan Lucifer, yang dipercaya bahwa budak dari Tuan Lucifer ini akan masuk ke dalam yang menurut mereka atau mungkin surganya mereka, dan ini di atas iblis yang dulu dan naungi. Tapi di samping itu, Gus, apakah ini tasbih Syekh Jumadil Kubro bisa untuk tameng kita melawan sekte tersebut, Gus? Karena yang aku tahu, sekte ini yang penyembah Lucifer itu sangat kuat, Gus. Kau tahu kan bahwa tasbih Syekh Jumadil Kubro ini diberikan oleh seorang beliau, dan benda ini sangat keramat, dan benda ini sangat sakral. Benda ataupun barang yang berada dari tangan guru kita Gus Idris bukan benda sembarangan. Itu adalah benda yang sangat keramat. Kamu ini sekarang berguru sama Gus, tapi kamu nggak percaya. Aku di sini cuma menanyakan saja, Mas Ardi. Kamu kan juga tahu sendiri sekarang. Kamu juga tahu sendiri khasiat dan kekuatan dari tasbih Syekh Jumadil Kubro. Memang aku mengetahui kekuatan tasbih ini dari para dukun. Insya Allah kita bisa menang. Cuma ini kita lawan iblis yang lebih tinggi derajatnya. Dari awal tadi aku sudah bilang, sekuat apapun musuh Allah, mau iblis, mau setan, apalah itu, satonik, apalah itu, tidak akan bisa menembus benteng perisai tasbih Syekh Jumadil Kubro, Haikal. Akan tapi ingat, ucapanmu adalah doa. Ingat ya, sekali lagi, ini perlu kan ingat. Firasat buruk akan datang setelah kamu mengucapkan hal itu, karena dalam dirimu tidak ada iman, dalam dirimu seperti goyah. Tasbih pemberian wali min aulia illah ini kau ragu, kau bimbang, kau goyah bisa menghadapi setonik itu, maka nanti di tengah jalan ucapanmu itu adalah doa petaka bagimu, karena kamu sudah tidak sam'an wa ta'atan dan meragukan gurumu. Mohon maaf sebelumnya Gus, izinkan saya berbicara. Mohon maaf juga saya jika memotong pembicaraan jenengan. Apakah dengan amanan jenengan ini saya untuk melakukan tugas memberantas sekte yang sangat sesat ini, saya selalu siap. Tapi haruskah saya keluar dan membasmi sekte ini dengan orang seperti Haikal? Orang
saya rasa sangat dungu, yang tidak bisa memikir pakai otaknya. Mas Ardi, di sini ya aku mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Gus Idris selaku guru kita. Aku mohon pengampunan dari masa laluku yang kelam. Di sini aku menuntut ilmu menjadi lebih baik. Mas Ardi pernah berkata kepada saya, ya, jangan menilai orang dari masa lalunya atau covernya. Sekarang, apakah Mas Ardi melihat saya seperti itu? Yang saya lihat bukan covernya, tapi tingkah dan sikapmu yang sekarang ini kau tunjukkan. Mas Ardi, Sekarang saya tanya, sampai detik ini, pernahkah kamu memikirkan gurumu? Katanya kamu tidak ingin menyusahkan beliau. Nyatanya setiap tindakanmu yang tolol itu, kamu selalu tidak pernah memikir. Kamu ingin menyelesaikan sendiri, tetapi nyatanya malah menyusahkan beliau. Mohon maaf Gus, jika untuk urusan Haikal, ketika saya amarah saya tidak bisa dibendung. aku sudah mengerti Mas Ardi. Mas Ardi rupanya mungkin ada iri dengan saya. Aku sejatinya tidak pernah ingin dibantu dengan guru kita Gus Idris. Dan kemarin-kemarin Mas Ardi tiba-tiba datang untuk urusanku pribadi yang benar-benar aku tidak mau diketahui dengan Gus Idris. Dan setelah itu ternyata Gus Idris mendengar. Aku entah apakah itu dari mulut Mas Ardi. Sekarang kamu menuduh saya. Aku tidak menuduh. Aku yang mengatakan semua ini. Aku tidak sama sekali aku tidak menuduh Mas. Kal, aku mencari kamu dengan Gus Sadap. Itu karena setiap kita keluar dimanapun, kita harus tahu keberadaan kita masing-masing. Dan pasti Gus akan bertanya kepada salah satu dari kita, di mana si A, di mana si B, di mana si C. Sudahlah Mas Ardi. Terus aku mau jawab apa kalau aku gak tahu keberadaanmu? Daripada saya dan Gus Adam yang kena, Oman. Sebelum Gus menyuruh kita, lebih baik kita yang punya inisiatif mencari teman kita. Tapi nyatanya ketika kita ingin membantu dirimu, kau sok bisa menyelesaikan. Sudahlah Mas Ardi. Mas Ardi, semenjak ada Mas Ardi selalu menyepelekan saya. Selalu kecampur dengan urusan saya. Sudah. Kalian jangan berantem. Kalian mau nggak menjalankan misi dan tugas mulia ini? Saya siap. Ya udah berangkat. Kenapa berpikir kenapa kalian berantem? Kalian tuh harusnya kompak. Ini tugas yang suci dan tugas yang mulia. Berhasil nggak berhasil, menang atau kalah, itu bukan urusan kita. Menang atau kalah, tidak masalah. Yang penting kita berjuang jalan Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya nggak menuntut kalian menang. Saya nggak menuntut kalian berhasil. Tapi saya ingin kalian berangkat. Kalian berjuang atas nama Allah, li'illah kalimatillah. Kalah atau menang, nggak masalah bagi saya. Tapi tugas mulia ini akan dibalas berlipat-lipat oleh Allah. Tugas ini memang penuh duri, tapi dicintai Nabi. Tugas ini memang sangat terjal, tapi dibayar mahal oleh Allah. Oleh sebab itu, kalian saya tanya sekali lagi, sanggup atau tidak menjalankan misi mulia ini, memberhentikan sekte setanik itu? Saya siap. Saya sanggup. Berarti kalian harus kompak. Saling melindungi. Nyawa taruhannya, saya siap dari detik ini sampai detik darah penghabisan saya. Kalian pesan saya harus saling melindungi, saling menjaga. Haikal
Anggap aja adik kamu yang harus kamu lindungi ketika terjadi bahaya di medan tempur. Begitu juga kamu Haikal. Kamu harus melindungi Mas Ardis. Anggap aja sebagai kakak kamu sekarang, sebagai orang tua kamu. Jika terjadi apa-apa, kamu harus melindungi. Inilah perjuangan seperti Rasulullah bersama para sahabatnya saling melindungi, bukan berantem. Ingat, ingat pesan saya. Ingat betul-betul. Sesuatu keburukan akan mudah menang mengalahkan kebaikan jika keburukan itu terorganisir. Kebaikan meskipun jumlahnya banyak, tapi kalau kayak kalian berantem aja, akan mudah dikalahkan oleh musuh. Maka aku bekali tasbih itu. Haikal. Iya, Gus. Mudah-mudahan tasbih itu bisa menjaga kalian. Amin. Pesan saya selama di jalan, jangan ada kebencian di antara kalian. Jika ada kebencian, berarti setan sudah bisa merasuk ke dalam diri kalian. Saya khawatir nanti di tengah jalan kalian ada apa-apa. Jika hati kalian tidak satu frekuensi, tidak saling welas asih, kasih sayang dari hati ke hati. Selagi hati kalian masih saling ada dendam dan amarah, maka di antara kalian akan celaka. Camkan itu. Lebih baik dari sekarang kalau kalian ragu, tidak usah berangkat. Saya tidak ragu, Gus. Saya siap. Saya sangat sanggup. Saya siap menjalankan amanah dari Gus. Apapun itu saya siap. Syukurlah. Semoga Allah menjaga kalian. Amin. Amin. Jangan lupa untuk bersolawat dan berdoa. Siap. Teruslah berjuang, teruslah berdakwah sampai Allah berkata waktunya pulang. Silakan berangkat. Saya tidak bisa menemani kalian karena saya ada acara yang sangat penting yang tidak bisa saya tinggalkan. Ya, Gus. Tasbih itu adalah teman kalian. Dan saya nggak bisa membantu kalian sewaktu-waktu jika kalian ada sesuatu di sana. Karena saya ada pertemuan penting dengan kakek guru yang nggak bisa saya tinggalkan. Siap, bagus. Tolong dijaga tasbih itu. Ya, Gus. Jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Ya, Kalau Gus. begitu saya izin pamit, Gus. Doakan kita semoga selamat Ya, Gus. sampai menuntaskan amanah dari jenengan. Ya, hati-hati. Saya izin ke toilet sebentar, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah perjalanan jauh, kita sampai kan. Kita sudah sampai di mana tempat yang Gus beritahu di mana lokasi sekte satanik itu berada. Iya, Mas Ardi. Tempat ini apa ya? Sini kamu. Kita mendengar suara itu. Kita di sini. Ada nyala api, tapi diam. Kita memperhatikan dari jauh saja dulu. Apakah ini betul mereka? Tapi saya rasa ini tempat mereka. Tapi untuk kali Itu ini. ya Badi kan dengar kan? Ya. Tapi untuk kali ini Mas Ardi. Terus ke Mas Ardi. Emang aku kemarin agak benci sama Mas Ardi. Tapi aku ingatkan kan, untuk kali ini setiap kita berangkat, kamu harus mematuhi. Jangan ambil tindakan sendiri. Jangan egois kamu. Ngerti kan? Ya, Mas Ardi. Mau dengar suara burung-burung? Tadi nggak ada. Hal. Ini pertanda apa, Mas Ardi? Sekarang kita mau langsung nyatrenin mereka. Nyatrenin itu langsung mendatangi mereka. Sekarang di mana tasbihnya? Waktu udah malam. Ya, nggak bisa. Tasbih. Ya. Mana tasbihnya? Mas Ardi. Lupa kok, Mas Ardi. Selalu saja kamu tolong. Kenapa sih kamu nggak bisa kan? Tadi ada di sini. Kamu kemana tadi? Tadi kan kau kalungkan.
sudah diberikan Gus. Ya Bada, ya Bada. Aku di toilet. Terus jangan bilang Kayaknya kamu ketinggalan lepas. di toilet. Ya Ketinggalan di toilet, Bada, Mas. ya Bada. Kalau nggak dengar perintahnya Gus tadi amanah untuk kita selalu bersama. Ya aku ingat kalau nggak di toilet. Udah tak ajar kamu ini. Aku keluar, Mas. Sebentar, kayaknya ada di laci TV. Ini udah di bawah TV itu. ini sudah jauh-jauh ke sini Kang. Kita jauh-jauh ke sini. Ini kita sudah di tempatnya ini. Apakah harus kembali? Hah? Mikir pakai otak kamu itu makanya. Sebentar, Mas Ardi. Kita jangan berantem di sini, Mas Ardi. Sini, Jis. Lihat kita dari jauh aja. Ini kita harus bagaimana caranya? Kalau ini sepertinya harus dimusnahkan. Kal, kamu dengar nggak suara orang nyeret? Ya Bada, Iya. ya Badi. Tapi kita cuma lihat ada 2 orang. Biasanya sekte itu Ya Bada, banyak. Kemana mereka? Makanya ya si Idris bilang katanya orang banyak. Apa kita kok di Kan. sini Ya cuma ada 2 orang? Bada. Lihat lambang satanik ini. Itu lilinnya berbentuk bintang Kal, betul. Lihat saja jumlahnya dari lilinnya kamu itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. 9, Ya Dan 1 di tengah Kal. 10. Ya Bada, Terus kamu ini juga. Kamu ini ngapain lagi? ya Bada. Kamu tadi sudah bilangin. Aku buru-buru, Mas. Terus sekarang maunya gimana? Ya Bada. Sedangkan kita kesini tadi naik ojek dan ojeknya sudah pergi, ha? Terus kita mau apa? Jalan kaki sejauh ini. Ya kita mau gimana lagi? Ya udah kita samperin. Kita nggak ada. Kamu, kita naik ojek Kal kesini. Sekarang ojeknya nggak ada. Mau balik ambil tasbih. Terus kamu sekarang mau samperin mereka. Mas punya kekuatan. Aku percaya sama kekuatan Mas. Ya tapi kita nggak ada tasbih Jumadil Kubro. Kamu tahu kan pesan Gus harus pakai tasbih itu. Tapi untuk pakai tasbih itu kan lawan orang banyak. Ini dia cuma 2. Mungkin bisa kita kalahkan. Selalu saja kamu kayak gini Kal. Kalau nggak dengar perintahnya Gus, amanahnya Gus, udah kehajar loh. Selalu tuh. Kayaknya emang kita udah lah Mas. Kita harus ke sana. Yakin kamu bisa ngalahin 2 orang ini? Yakin nggak ada teman-temannya? Dia kayaknya aku lihat sekitar juga kayaknya nggak ada. Cuma 2 orang. Dia cuma cewek. Cis, Kang, Cis. Tapi kayaknya cewek. Tapi kita nggak pakai tasbih, Kang. Mas, sepertinya tidak apa-apa Mas. Tanpa tasbih Syekh Jumadil Kubro, mereka hanya 2 orang. Kita imbang. Umur nanggung. Tapi ingat pesan guru kita Gus Idris, jangan pernah berpisah. Ingat. Ya. Ayo. Ayo kita kesana. Mau Mas duluan atau saya duluan? Kamu di belakang, kamu nggak punya kekuatan. Lihat. Kita tetap salam meskipun mereka tidak menjawab. Assalamualaikum. Hai. Permisi. Ada yang datang.
Hei laki-laki, mau apa kamu ke sini? Ternyata Izinkan saya bertanya kepada kalian berdua di sini sedang apa? Kami sedang menyembah Tuhan kami. Menyembah Tuhan. Betul, kami sedang menyembah Tuhan kami. Bukankah menyembah Tuhan itu dimanapun punya tempat ibadah? Tapi kenapa kalian menyembah Tuhan di tempat seperti ini? Pergi kamu. Apa tujuan kamu mengganggu kami? Saya tidak mengganggu. Jika memang ajaran kalian itu baik dan sesuai, kami tidak akan mengganggu. Tapi jika ajaran kalian sesat, kami wajib menghentikannya. Dan itu amanah dari guru kita. Ajaran kami sama sekali tidak sesat untuk semua kalangan. Ajaran kami sangat bagus untuk belum. Sekarang katakan, apa yang kalian maksud dengan ajaran seperti ini? Ajaran seperti ini adalah ajaran Tuhan kami. Siapa itu Tuhan? Tuhan kami adalah Tuhan Lucifer. Lucifer itu bukan Coba, yang dikatakan Gus dan sini. Sebenarnya sini. Lucifer itu kan iblis dari segala iblis. berarti betul kan? Tuhan itu kalau di tempat mereka atau di sistem mereka, Tuhan itu adalah Tuhan mereka atau sesembahan mereka. Jadi kalau Tuhan ibaratnya mereka budak, berarti persis sekte ini. Berarti benar kata Gus yang disampaikan di penglihatan Gus itu benar. Berarti kalian ini termasuk golongan sekte yang disebut menyembah ataupun satanik. Betul. Apa yang kamu katakan sama sekali kami tidak memahami. Hai, di negara kita agama itu hanya ada 5. Itu yang sudah disahkan. Tapi untuk ajaran kalian seperti ini adalah hanya ajaran sesat. Dan kalian menyembah iblis. Tidak. Itu kepercayaan kami. Tapi ini menyesatkan. Kenapa kau tidak percaya dengan Tuhan? Siapa yang mengatakan ini menyesatkan? Sama sekali tidak menyesatkan. Tuhan siapa lagi yang kalian katakan? Kami menyembah Tuhan Lucifer. Kalau bagiku, di sini Tuhanku hanyalah satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, Tuhanku pun cuma satu. Tapi itu tidak dalam negara ini. Negara ini hanya ada yang sudah disahkan. Itu adalah 5 agama. Dan itu semua mempunyai tempat beribadah. Tapi Mas, kau, bangun Mas. Pergi aja kamu. Sepertinya ada. Wah, hawa sudah tidak enak Mas. Kita mengganggu mereka Mas. bukankah kamu yang nyuruh kita ke sini kan? Jangan tolol kamu itu. Sudah sampai sini kamu takut. Kita gak boleh pisah. Iya, enggak maksudku. Kamu kan tadi bilang dia cuma 2 orang. Tapi yang kita ketahui, sekte mereka ini banyak. Di mana teman-teman kalian? Jangan bohong, katakan. Aku tahu, bukan cuma 2 orang. Sekte ini berkembang pesat. Dan ajaran ini ajaran sesat. Lebih baik kalian bertobat sebelum kalian terlambat. Dan aku, temanku, datang ke sini untuk menghentikan ini semua. Pergi kamu dari sini. Jangan mengganggu. Jika aku tidak mau pergi, apa yang akan kau lakukan? Kamu jangan mengantar nyawamu di sini ya. Pergi aja di sana. Mati itu hanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tak takut jika harus memang aku mengemban amanah dari guruku dan aku. Mas, Pergi. sudah mulai kencang Mas. Udah cepat, Sehingga apinya mati. Kal. Aku merasakan hawa iblis Iblis. datang. Dia menyembah kayu itu Mas. Yang berkepalanya mau ada cabangnya Mas. Inikah?
Mas, jangan, Mas. yang kau sembah. Pergi kalian. Pergi. Ini kayak sembah. Aku tidak peduli Buat dengan apa kamu rusak semua ini? Mas, kau mainkan seperti ini, ha? Mas, Ini Pergi yang kau kalian. betulkan. Mas. Tuhan Bangun. siapa yang kau andalkan di Mas. sini? Tuhan siapa yang kau bawa di sini? Diam kau, Kal. Kau yang menyuruh kita datangi langsung. Kita datangi bukan untuk mengacak-acak, Mas. Terus maksudmu apa? Kita di sini disuruh untuk menghentikan mereka ajaran sesat. Betul. Setelah kau suruh kita ke sini karena tolnya kamu nggak bawa tasbih Jumadil Kubro. Sekarang setelah datang sini kamu takut. Mikir kamu pakai otak, Kal. Aku tidak sama sekali. Pergi kalian dari sini. Jangan merusak ritual kami pada malam hari ini. Pergi kalian. Ingat pesanku. Jangan Kita mengantar sudah- nyawa di sini. Saya tidak takut. Apa Panggil tujuan Tuhan kalian di sini? Panggil Tuhan kalian di sini. Mas, Kau pikir ini Tuhan Pergi kalian? aja. Ini Tuhan kalian. Aku tak peduli. Mas, Pergi dari sini. jangan merusak, Mas. Tidak akan aku pergi. Mas, Hentikan. Diam kau. Mas Ardi. Sampai kapanpun kami tidak akan menghentikan ini. Hah? Pergi kalian. Kan, Kau dengar suara itu, Kal? Mas Ardi dengar? Letupan-letupan. Mas Lihat. Ardi dengar? Lihat, Sis. Kalian dengar? Pergi kalian dari sini. Apa tujuan kalian di sini? Mas Ardi dengar apa Kal. yang Haikal bilang? Kal, semakin dekat, Kal. Aku merasakan hawa iblis. Tapi saya nggak tahu Mas itu yang mereka Ardi- maksud Tuhan Lucifer atau tidak. Mas Ardi dengar? Terus apa? Kau mau kembali? Bukan masalah Kita naik ojol ke sini. Kita mau apa? Hah? Kita melewati hutan, kan? Mas. Apa? Kita ke sini memang kita tidak takut. Tapi seenggaknya kita mempunyai adab, jangan merusak. Kita tanya dulu satu persatu, jika memang mereka sangat-sangat bersalah, kita ada hal lain. Jangan gegabah seperti ini, Mas. Otakmu di mana? Aku dari awal udah tanya agama mereka apa. Dan mereka menyembah Tuhannya yang disebut Tuhan adalah Lucifer. Dan itu sudah benar, kan? Ya, seperti disampaikan sama Gus. Dan mereka ini layaknya menyembah sebagai mereka ini budaknya. Tapi Mas ingat, kita bukan melawan dukun yang seperti biasanya. Terus kenapa kau suruh aku ke sini, kan? Tadi kau nyuruh, mereka cuma berdua, Kita ke cewek-cewek. sini, tapi nggak merusaknya seperti ini, Mas. Pergi kalian. Apa yang kalian sedang perbincangkan? Kita di sini suruh menghentikan, Kal. Kok tadi aku sudah merusak semuanya. Aku tak Pergi peduli. dari sini. Lebih baik hentikan ajaran sesat ini. Mas, Itu seperti amanah guru saya. Sampai kapanpun kami tidak akan hentikan. Mending kalian pergi dari sini daripada kalian mati di sini. Mas, yang aku takutkan Mas Ardi nanti malah kenapa-napa, Mas, karena sudah merusak. Lihat, Kal, suasananya, anginnya semakin kencang. Anginnya sangat kencang, Mas. Kau tadi yang nyuruh sini, kan? Aku bilang balik atau apa? Tapi kau menyuruh ke sini, Kal. Hah? Dia cuma dua cewek. Hah? Sekarang kamu mau pergi, diam kamu. Kalau kamu memang tidak mau mengemban amanah Gus, pergi dari sini, aku gak peduli. Baiklah, kalau Mas mau dengan cara Mas gegabah seperti ini, silakan. Tapi kalau misalkan aku sudah menasihati Mas kenapa-napa, aku tidak tahu, Mas. Karena Dari aku awal, tidak punya yang ilmu lupa bawa tasbih Jumadil Kubro itu siapa? Pergi kalian. Apa yang kalian katakan tentang tasbih itu? Pergi kalian dari sini. Ya, aku tak peduli dengan kalian. Lebih baik Pergi kalian dari sini. lebih baik Pergi hentikan kalian ajaran dari kamu. sini. Pergi kalian dari sini. Aku tak peduli kalian hentikan atau tidak. Jika Sampai kapanpun kami tidak akan hentikan. aku akan hentikan secara paksa. Kau tadi yang menyuruhku datang ke sini. Sekarang kau sendiri yang ketakutan, Kal. Mas. Orang macam mana pula kau ini? Sekarang aku tanya sekali lagi. Ini yang kusebut sembahan. Aku tak peduli. Kenapa kamu merusaknya? Karena ajaranmu sesat. Kau menyembah iblis. Iblis adalah musuh manusia. Apa sih? Mas, udah, Mas, jangan rusak, Mas. Jangan terus rusak. Sekarang aku tanyakan.
Aku tidak peduli kau panggil tuanmu atau apa. Lebih baik kau hentikan semua kegiatanmu ini, karena ini sudah menyalahi norma-norma agama dan ajaran ini sesat. Lebih baik kau hentikan. Siapa yang menyuruh kamu untuk kami hentikan ini? Yang menyuruhku adalah guru kami. Mending kamu pergi aja dari sini daripada kamu cari mati di sini. Aku menerima amanah ini dengan lapang dada, meskipun harus membayar nyawaku. Pergi kamu dari sini. Apa yang kamu ucapkan sama sekali kami tidak paham. Pergi kalian dari sini. Mas, jangan gegabah, Mas. Sudah aku peringatkan, Mas. Kau sudah meringatkan apa kan? Kau sendiri yang tidak membawa tasbih Jumatil Kubro. Memang itu. aku tidak membawa. Terus tadi yang nyuruh ke sini siapa? Langsung nyamperin mereka. Ya Tuhanku Lucifer, bantulah kami hamba-hambamu. Astagfirullahaladzim. Ya Tuanku Lucifer, bantulah kami hamba-hambamu. Aku tidak punya kekuatan, Mas. Ya Tuanku Lucifer, bantulah kami hamba-hambamu. Pergi kalian dari sini. 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 Aku tidak takut. Pergi kalian dari sini. Panggil saja Tuhan. Pergi kalian dari sini. Pergi kalian dari sini. Pergi kalian dari sini. Apa yang kau inginkan datang di sini? Apa tujuanmu berkunjung di sini? Apa tujuanmu kau merusak semua perbuatan kami? Mas. Yang aku mau kalian menghentikan. Pergi kalian dari sini. Kalian. Pergi kalian dari sini. Pergi. Mending kamu pergi aja. Kalian yang pergi dari sini dan hentikan kegiatan. Pergi kalian dari sini. Pergi kalian dari sini. Pergi aja, Mas. Oh, mereka sangat berat, Mas. Diam, Pergi kalian. Ya Tuanku Lucifer, bantulah kami hambamu. lebih baik diam. Pergi kalian dari sini. Pergi kalian dari sini. Oh, mereka, Mas, sakit, Mas. Ya Tuanku Lucifer, bantulah kami hamba-hambamu. Mas. Pergi kalian dari sini. Pergi aja, Mas. Apa tujuan kalian di sini merusak perbuatan kami? Kau di belakangku, Kal. Cepat. Jangan ganggu kami. Pergi kalian dari sini. Kau di belakang. Tidak akan tuntas tujuan kalian datang di sini. Pergi kalian dari sini. Pergi kalian dari sini. Hai. Pergi. Di mana Tuhanmu Lucifer? Tuanku Jangan kau Lucifer. mengirim hanya panglima-panglimamu. Pergi kalian dari Tunjukkan sini. saja. Pergi Langsung aja saja. dari sini. Tuhan. Pergi kalian dari sini. Aku tahu yang memasuki tubuh kalian hanya panglima-panglima. Ya Bada, ya Badi. Kau di Ya belakang. badai. Ya Bada, ya Badi. Kal. Ya Bada, ya Badi. Kal. Ya. Jangan menyentuh teman saya. Ya badai, ya badai. Lawan saya. Ya Bada, ya Badi. Ya Bada, ya Badi. Tetap baca doa, Kal. Ya Bada, ya Badi. Ya badai, ya badai, ya badai. Ya Bada, ya Badi. Ya Bada, ya Badi. Ya badai. Ya Bada, ya Badi. 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 Ya Bada, ya Bada, ya Badi. Ya Bada, ya Badi. Kal. Ya Bada, ya Kamu baik-baik Badi. saja, Kal. Ya Bada, ya Badi. 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 Kal. Mereka sangat kuat sekali. Ya Bada, ya Badi. Meskipun mereka Ya panglima. Bada, ya Badi. Sekte Ya satanik. Bada, ya Benar-benar. Badi. Ah!
Ya Bada, ya Badi, ya Bada, ya Badi, ya Bada, ya Badi, Bangun, ya Kang. Bada, Jangan kalah jadikan ya mereka. Badi, Meskipun ya nyawa taruhannya. Bada, ya Badi, ya Bada, ya Badi, ya Bada, ya Badi, ya Bada, ya Badi, ya Bada, ya Badi. Ya Bada, ya Badi, ya Bada, ya Badi, Kamu tetap di belakang. ya Bada, ya Badi, ya Bada, ya Badi, ya Bada, ya Badi, ya Bada, ya Badi, ya Bada, ya Bada, ya Badi, ya Bada, ya Badi, ya Bada, Dal, ya jika memang ini akhir hayatku, ya Bada, sampaikan ya Badi, salamku kepada ya Bada, ya Badi, lebih baik ya Bada, ya Badi, kau selamatkan ya dirimu kalau Bada, ya Badi, ya Bada, ya Badi, ya Bada, ya Badi, ya Badi, ya Badi. Kalian datang kalian datang dengan tidak selamat. Kalian datang dengan tidak selamat. Kalian datang dengan tidak selamat. Ya Bada, ya Badi, ya Nabi, ya Badimu, ya Bada, ya Baidi, ya Maiti, ya Badimu. Ku persembahkan tumbal gratis ini. Ya Bada, ya Badi, ya Maiti, ya Badimu. Ku persembahkan tumbal gratis ini. Ya Badi, ya Bada, ya Maiti, ya Badimu. Kalian datang dengan tidak selamat. Sudah kupastikan kalian tidak akan pulang dengan selamat. Ya Bada, ya Badi, ya Maiti, ya Badimu. Ku persembahkan tumbal gratis ini yang datang menyumbangkan dirinya sebagai tumbal kita Tuanku. Ya Bada, Lebih baik kau pergi, Kang. Aku akan mengganteng mereka. Ya Badi, lebih baik kau pergi. ya Pergi kau. Bada, Sampaikan ya salamku Badi, padaku. Ya Maiti, ya Badimu. Ya Bada, ya Maiti, ya Badimu. Percuma kalian bertengkar di sini. Kalian sebentar lagi jadi tumbal kami. Ku persembahkan tumbal gratis ke ini Tuhan, yang datang menyumbangkan dirinya Tuhan. Ya Badi, ya Bada, ya Maiti, ya Badimu. Bangun kau. Ya Bada, ya Maiti, ya Bangun Badimu. kau. Ya Bada, ya Maiti, ya Badimu. Lebih baik Masih bersisa berdiri ya. pergi kau. Ya Bada, ya Badi, ku persembahkan tumbal gratis ini. Percuma, karena temanmu akan jadi tumbal juga. Aku ambil isi dalammu. Aku ambil isi dalammu. Ajis, Ya Bada, ya Badi. Temanmu tidak akan kembali dengan selamat. kita harus udah Ya Bada. meninggalkan masa Ya Badi, ya Maiti, ya Badimu. Ayo. Ya Bada, ya Badi, ya Maiti. Langkahku
Ku tak bagi jalan cahaya, di setiap sujud ku pinta ridhanya, menghafal ayat setiap ada guru, tahfiz menjadi sinar dalam malam. Thorikul jannah, jalan menuju surga, bersama iman, bersama takwa. Gus Idris Almarbawi tuntun kami menuju ridho ilahi. Gus Idris yang selalu membimbing kami, setiap ada kami untuk menggapai keridhoan ilahi. Thorikul jannah, tempat kami belajar, tempat kami berdoa, hidup berkah damai selamanya. Ya Allah, kuatkan langkah ini dalam hafalan lafaz tahfidz Quran. Thorikul jannah jadi tujuan menuju surga dalam ketakwaan. Kami melangkah dengan cahayamu di jalan lurus menuju ridhomu. Thorikul jannah, impian hati